Selamat siang, perkenalkan saya Hania Azaha dengan NEP 5017231076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kelas tanah berdasarkan SNI 1726 menggunakan data VS30 dari USGS. Wilayah yang saya gunakan yaitu Lumajang. Outline yang saya bawakan terdiri dari tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Tujuan. Adapun tujuan dari klasifikasi situs tanah berdasarkan SNI 1726 adalah: 1. Menganalisis kondisi kelas situs tanah di wilayah Lumajang berdasarkan data VS30 atau parameter geologi untuk mengetahui variasi karakteristik tanah yang mempengaruhi respon gempa. 2. Mengklasifikasikan wilayah penelitian ke dalam kelas situs tanah seperti SB, SC, SD, dan lain sebagainya sesuai dengan SNI 1726. Yang ketiga, menghitung parameter respon spektrum gempa pada setiap wilayah menggunakan standar SNI 1726 sebagai dasar penentuan bahaya gempa lokal. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bumi. Biasanya dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas sesar lokal, atau proses vulkanik. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang menjadikannya salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Pulau Jawa berada dekat zona subduksi Jawa Selatan dan jalur sesar aktif, sehingga wilayah seperti Lumajang memiliki tingkat bahaya gempa yang signifikan. Dilanjutkan dengan klasifikasi situs tanah menurut SNI 1726. SNI 1726 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa memberikan pedoman untuk mengelompokkan jenis tanah berdasarkan pengaruhnya terhadap penguatan atau amplifikasi guncangan gempa. Salah satu parameter utama adalah VS30, yaitu kecepatan gelombang geser rata-rata pada 30 meter lapisan tanah teratas. Nilai VS30 menjadi dasar klasifikasi tanah ke dalam kategori seperti SB atau batuan keras, SC atau batuan sedang, dan SD atau tanah lunak. Semakin rendah nilai VS30, semakin besar potensi amplifikasi getaran gempa. Dan yang terakhir yaitu geologi Lumajang. Kabupaten Lumajang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam zona pegunungan selatan Jawa serta zona vulkanik Kuartan. Geologi Lumajang didominasi oleh endapan vulkanik Kuartan seperti pasir, abu, bersih, dan lava. Endapan aluvial mudah di daerah datar, dan sedimen formasi Mandalika di bagian selatan. Wilayah Lumajang dipengaruhi oleh beberapa struktur tektonik seperti sesar Semeru Argopuro dan sistem sesar naik pegunungan selatan, serta pengaruh regional dari zona subduksi Jawa Selatan yang menjadi sumber gempa besar. Dilanjutkan dengan metodologi. Terdapat alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya yang terdiri dari laptop untuk pembuatan peta, serta bahannya terdiri dari data grid wilayah yang digunakan, data VS30 global dari USGS, batas administrasi wilayah yang digunakan, batas administrasi wilayah yang digunakan dapat terdiri dari batas administrasi desa, batas administrasi kecamatan, batas administrasi kota atau kabupaten, serta software untuk pembuatan peta. Untuk langkah kerjanya yaitu: 1. Download data VS30 global dari USGS dan ubah format ke TIFF. 2. Input data tersebut. 3.
deskrip data VS30 dengan batas administrasi wilayah yang digunakan. Yang keempat, klasifikasikan kelas tanah berdasarkan SNI 1726 sehingga didapatkan data raster klasifikasi kelas tanah. Yang kelima, memisahkan area sesuai kelas tanah berbentuk poligon. Yang keenam, poligon kelas tanah. Yang ketujuh, potong TS poligon berdasarkan klasifikasi kelas tanah. Yang kedelapan, poligon TS kelas tanah sehingga didapatkan data asen TS tiap kelas tanah. Yang kesembilan, merge atau menggabungkan seluruh poligon dari keseluruhan TS tiap kelas tanah. Yang ke-10, kriging data tersebut. Yang ke-11, layout data peta sesuai kelas tanah yang biasa kita kenal dengan PGA Surface Lokal. Yang ke-12, kalkulate PGA Surface dibagi dengan PGA Bernock. Yang ke-13, didapatkan data raster amplifikasi untuk pembuatan peta dan PGA Surface. Mohon maaf. Nomor 13, didapatkan data raster amplifikasi untuk pembuatan peta amplifikasi dan PGA server. Yang ke-14, layout peta tersebut. Yang ke-15, overlay peta-peta tersebut dengan peta geologi regional. Yang ke-16, analisis hasil peta yang telah didapatkan. Yang ke-17, pembuatan PPT. Yang ke-18 selesai. Selanjutnya, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu peta VS30. Peta pada peta VS30 ini menunjukkan variasi kekerasan tanah berdasarkan kecepatan gelombang geser pada 30 meter lapisan teratas. Pada peta VS30 ini terdapat beberapa warna. Untuk yang berwarna merah ini menandakan nilai VS30 yang tinggi, sekitar 900 meter per sekon, yang menunjukkan permukaan itu keras atau bebatuan. Dengan dilihat dari arah mata angin, bahwa pada wilayah yang berwarna merah ini berada di wilayah barat, yang umumnya berada di wilayah barat, yang dapat diasumsikan juga dengan kemungkinan di daerah tersebut berada perbukitan atau lereng gunung. Sementara itu, di warna biru menggambarkan nilai VS30 yang rendah sekitar 180 meter per sekon, yang menunjukkan tanah lunak yang dominasi di bagian selatan bila dilihat dengan arah mata angin. Yang dapat diasumsikan bahwa pada wilayah yang berwarna biru ini dataran rendah atau pantai dengan sedimen lebih tebal dan tanahnya yang relatif lunak. Sedangkan untuk warna gradasi atau warna campuran seperti yang warna hijau, kuning, maupun oranye yang berada warna di tengah-tengah di antara warna biru dan merah menunjukkan nilai menengah pada peta sehingga membantu memperlihatkan perbedaan kondisi tanah antar wilayah. Dan di sini terlihat yang berwarna merah atau yang mendekati warna merah itu merupakan uh, yang tanah keras, dan di yang berwarna biru muda atau yang mendekati warna biru muda itu di area termasuk tanah yang lunak. Jadi di bagian tengah-tengah sini terdapat campuran tanah tanah keras atau bukit-bukit yang memiliki kekerasan tertentu yang berada di antara area lunak, sehingga peta ini dapat memberi gambaran daerah yang berpotensi
mengalami amplifikasi getaran gempa lebih besar maupun lebih kecil yang dilihat dari warna yang terdapat pada peta tersebut. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya masuk ke peta Safford Map, yaitu menunjukkan distribusi nilai peta. Warna merah di sini menandakan nilai TS-nya lebih tinggi, sekitar 0,607 yang berada di bagian tengah hingga ke arah utara bila dilihat dari arah mata arah mata angin. Dan untuk nilai TS-nya sendiri di bagian itu relatif lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Sedangkan untuk warna biru ini menan- menandakan nilai TS-nya yang rendah, sekitar 0,4 yang berada di bagian barat bila dilihat dari arah mata angin dan sedikit ke timur. Sedangkan warna campuran di sini atau warna pertengahan antara warna biru dan merah seperti kuning, orange, it- kuning oranye dan sedikit kemerahan itu menandakan kenaikan nilai secara bertahap dan dapat dilihat pada bagian eh, wilayah yang didominasi dengan warna biru ini. Di pinggir-pinggirnya terdapat warna biru muda maupun kuning kehijauan yang menandakan perubahan mendadak dari gradien kuat antar wilayah. Untuk peta ini be- menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan eh, saat gempa terjadi. Ka- karena setiap lokasi berbeda tergantung dengan ukuran dan ketebalannya. Jadi dengan peta ini dapat dilihat berapa lama gempa tersebut mengguncang daerah tersebut. Selanjutnya, PGA Benchmark Map. Pada peta Benchmark Map menunjukkan sebaran nilai percepatan tanah pada batuan dasar. Warna biru di sini menandakan nilai percepatan relatif lebih rendah dengan nilai PGA sekitar 0,349 dan untuk nilai eh, PGA yang berwarna merah ini ditandai dengan nilai sekitar 0,492 0,4492. Dari pola yang terlihat di peta PGA Benok ini dapat dilihat bahwa dah kenaikannya secara bertahap. Untuk dah untuk yang nilainya yang lebih rendah itu berada di arah utara bila dilihat dari arah mata angin, dan untuk wilayah yang nilainya lebih tinggi terdapat di wilayah selatan bila terlihat dari arah mata angin. Dapat dilihat dari pola PGA Benok Map ini bahwa nilainya naik dari selatan ke utara maupun sebaliknya. Dari nilainya, nilainya, mohon maaf, nilainya akan menurun dari selatan ke utara maupun sebaliknya dari utara ke selatan nilai akan menaik. Hal ini ditandai dengan warna-warna yang terlihat yang terdapat pada peta peta PGA Benchmark Map ini. Dengan peta ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara variasi nilai PGA
dan kondisi permukaan wilayah. Kekuatan getaran dasar tanah dapat berbeda antar lokasi. Dari peta ini dapat ditentukan wilayah yang mana saja yang mengalami getaran yang lebih kuat karena adanya batuan atau nilai percepatan tanah pada batuan dasar yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Selanjutnya, terdapat amplifikasi map yang menunjukkan variasi tingkat penguatan getaran tanah ketika terjadi gempa. Pada peta ini, untuk nilai amplifikasinya di atas satu, yaitu ditandai dengan warna merah. Dan untuk nilai amplifikasinya di bawah satu ditandai dengan warna biru, yang merupakan untuk amplifikasi nilai di bawah satu sekitar 0,812 yang berada di wilayah barat. Sedangkan untuk nilai amplifikasinya di atas satu berada di wilayah utara dengan nilai 1,725. Dan untuk yang berwarna merah ini menandakan amplifikasi lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain sekitarnya. Dan untuk yang wilayah berwarna biru ini menandakan bahwa nilai amplifikasinya lebih kecil dibandingkan wilayah-wilayah sebelumnya. Entah ya. Dan peta ini memberikan gambaran perbedaan respon tanah terhadap guncangan gempa. Dan sehingga kita mengetahui eh, respon mana respon tanah di wilayah mana yang mengalami guncangan gempa yang besar hingga kecil. Yang selain itu, dari peta ini juga dapat mengetahui paling mana yang mengalami kekuatan kekuatan guncangan gempa. Selanjutnya, terdapat peta PGA A-value map PG. Peta PGA A-value map peta PGA A-value ini menunjukkan sebaran percepatan tanah akibat gempa dengan nilai yang sedikit meningkat ke arah utara dan menurun ke arah selatan. Untuk peta PGA A-value map ini kurang kurang lebihnya sama dengan PGA Benok, yaitu naik nilai turun ke arah utara dan nilai naik ke arah selatan. Jadi dari nilai dari peta PG peta PGA value ini merupakan kebalikan dari peta PGA Benok map. Bila kalau PGA Benok dia ke arah selatannya itu naik dan ke arah utaranya itu turun. Sedangkan untuk peta PGA map itu dari arah utara ke selatan itu turun dan dari selatan ke utara itu naik. Warna warna merah dan kuning di bagian utara menandakan nilai PGA value ini lebih tinggi sekitar 319,7. Sementara warna biru hijau di bagian selatan menunjukkan nilai yang lebih rendah, sebesar 317,3. Di sisi utara juga terlihat sesar Probolinggo yang ditandai dengan garis merah yang menjadi salah satu sumber potensi guncangan gempa.
sehingga area sekitar memiliki nilai PGA yang tinggi dari wilayah-wilayah lainnya. Peta ini memberikan gambaran bahwa wilayah utara di bagian sini yang ditandai dengan warna merah cende- cenderung mengalami percepatan tanah yang lebih kuat dibandingkan bagian selatan. Angka PGA di peta ini menunjukkan besar percepatan tanah yang diprediksi atau yang diukur. Dari nilai tingginya ini, dari nilai tinggi yang didapatkan atau dari nilai PGA A value-nya map yang didapatkan ini dapat memberikan gambaran potensi guncangan gempa ten, ten naik dari arah utara bisa menjadi faktor naik dari arah utara bisa menjadi faktor geologi atau jarak ke sumber gempa. Eh, Seperti misalnya terdapat patahan, di sini terbukti bahwa arah dari selatan ke utara naik karena dipengaruhi oleh sesar Probolinggo. Ses- yang membuat percepatan sedikit lebih besar di bagian utara Lumajang, dekat di bagian utara Lumajang dibandingkan dengan di bagian selatan, yang menunjukkan percepatan sedikit lebih rendah. Jadi, pengaruh warna merah di bagian utara selain dipengaruhi oleh Sesar Probolinggo juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi lainnya. Dan tetapi yang membuat nilai PGA-nya tinggi ya, dapat terlihat di sini faktor terdapatnya sesar Probolinggo. Selanjutnya, peta PGA Benlok A Value Map. Peta ini menunjukkan sebaran nilai PGA pada batuan dasar di Kabupaten Lumajang. Warna merah hingga orange menggambarkan area dengan nilai percepatan tanah tertinggi, terutama di bagian utara hingga sedikit ke timur. Wilayah peta yang berada di dekat Sesar Probolinggo yang berpotensi mengalami getaran lebih kuat saat gempa, dengan nilai PGA-nya 551,571. Sementara itu, warna kuning hijau menunjukkan nilai sedang. Kuning, hijau menunjukkan nilai sedang, dan warna biru menandai area dengan nilai PGA terendah yang berpotensi getarannya relatif lebih kecil pada lapisan bentok, terutama di bagian barat dan sebagian bagian selatan. Pada area itu juga terdapat area bercak biru atau biru muda yang yang menunjukkan spot yang menunjukkan dengan PGA rendah yang dapat dipengaruhi oleh kondisi geologi lokal dari wilayah tersebut, misalnya batuan yang berbeda, depresi topografi, atau efek lokal lainnya. Garis merah atau sesar Probolinggo berada di sisi timur, dekat atau di sepanjang patahan, biasanya berasosiasi dengan potensi sumber gempa. Pada di pada sesar Probolinggo ini dapat mempengaruhi jin dapat mempengaruhi nilai PGA di sekitarnya. Jadi nilai PGA di sekitar sesar Probolinggo ini menjadi tinggi karena
terdapat pengaruh dari sesar Probolinggonya itu. Nah, sedangkan di bagian wilayah-wilayah yang sedikit berjauhan dengan sesar Probolinggo itu tidak mendapat pengaruh dari sesar Probolinggo sendiri. Jadi, mengalami guncangan gempanya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki atau dekat dengan sesar Probolinggo itu sendiri. Karena sesar Probolinggo yang ini berasosiasi dengan potensi sumber gempa. Nah, pada peta ini juga terlihat di area sekitar sesar cenderung dengan nilai PGA yang lebih tinggi hingga konsisten dengan harapan bahwa daerah dekat Semarang bisa mengalami percepatan lebih besar. Dengan diketahuinya nilai PGA pada bagian yang mendekati sesar, diharapkan mampu memberikan um, percepatan lebih besar pada sumber gempa yang dialaminya. Selain itu, peta ini juga memberi gambaran bahwa wilayah dengan warna uh, tak lebih panas atau yang ditandai dengan warna merah ini berpotensi merasakan guncangan gempa lebih kuat pada lapisan batuan dasar. Jadi, dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Pada peta Vega Binoc Map ini yang ditandai dengan warna merah ini yang dan juga dekat dengan sesar Probolinggo ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan seperti guncangannya lebih besar atau kerusakan kerusakan yang terjadi lebih besar karena berpotensi merasakan guncangan gempa lebih kuat pada lapisan batuan dasar dibandingkan dengan lapisan dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Di untuk nah, di pada bagian timur terdapat pada bagian timur dapat warna biru. Ini merupakan pertemuan antara ka- klasifikasi kelas tanah lunak dengan klasifikasi kelas tanah kelas karena perubahan gradien yang mendadak di sini. Selain karena warna merah ini selain karena terdapat faktor faktor sesar Probolinggo juga dipengaruhi oleh uh, geologi lokal seperti jenis batuan yang di bagian warna merah ini dan dengan pada bagian warna merah di daerah yang berwarna biru ini ditandai dengan berbeda dan jadi uh, apa guncangan gempanya lebih berbeda yang berbeda-beda yang dialami oleh setiap wilayah. Kemudian selain itu, uh, peta PGA Benok Map ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih signifikan terhadap guncangan wilayah yang mengalami guncangan gempa yang lebih besar hingga kecil. Yang selanjutnya kesimpulan.
Kesimpulan, berdasarkan analisis klasifikasi situs tanah di Kabupaten Lumajang, dapat disimpulkan bahwa kondisi tanah di wilayah ini sangat bervariasi dan mempengaruhi respon terhadap guncangan gempa. Bagian tengah hingga selatan didominasi dengan tanah didominasi tanah dengan nilai VS 30 rendah sehingga lebih rentan mengalami amplifikasi getaran. Sebaliknya, wilayah barat menunjukkan nilai VS 30 lebih tinggi yang menandakan kondisi tanah lebih kaku dan potensi amplifikasinya lebih kecil. Hasil peta amplifikasi PGA Safar, PGA Benok, serta parameter THS memperlihatkan pola bahwa daerah utara hingga ke tengah memiliki tingkat penguatan getaran paling tinggi, terutama di sekitar jalur struktur geologi dan sesar. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.